Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial transaksi costing method FIFO dan inventory valuation manual pada modul inventory pada UDU 16. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa costing method yang ada pada UDU 16. Nah, di sini pertama ada standard price, yaitu costing method yang secara default digunakan oleh UDU, yang mana cost sebuah produk ditetapkan secara manual pada form produk. Lalu ada average cost, di mana cost sebuah produk dihitung melalui rata-rata cost produk tersebut dibagi dengan total stock on hand. Dan terakhir yang akan kita gunakan adalah costing method FIFO. Cost sebuah produk ditentukan sesuai dengan urutan masuknya produk pada perusahaan, sehingga cost pembelian pertama akan digunakan untuk cost barang yang dijual berikutnya sampai seluruh stok pembelian pertama tersebut terjual. Nah, berikut merupakan skenario untuk simulasi tutorial kali ini. Kita sebagai PT Aman merupakan perusahaan distributor alat tulis. PT Aman ini nanti akan membeli produk amplop panjang dari PT Biru dan kemudian akan dijual kembali ke PT Cinta. Pada pembelian pertama, PT Aman akan memesan sebanyak 100 pieces amplop panjang dengan harga 2.000 per piece. Kemudian PT Aman akan memesan kembali amplop panjang tersebut ke PT Biru sebanyak 200 pieces dengan harga 3.000 per piece. Nah, setelah mereka memiliki stok yang cukup, mereka akan menjual kembali amplop tersebut ke PT Cinta sebanyak 100 piece dengan harga 5.000 per piece. Baik teman-teman, di sini saya sudah masuk ke akun Udu saya dan juga saya sudah mengaktifkan developer mode. Sebelum masuk ke bagian transaksi, kita akan membuat terlebih dahulu beberapa warehouse dan ngeset lokasinya. Di sini kita pertama masuk dulu ke setting, lalu kita pilih modul inventory, dan di sini ada bagian warehouse. Di sini defaultnya belum ada yang tercentang. Nah, di sini kita centang semua pilihannya agar nanti kita bisa mengisi field dalam pembuatan warehouse. Nah, jangan lupa kita save, lalu kita masuk ke modul inventory. Lalu kita ke configuration, lalu masuk ke warehouse. Nah, di sini saya terlihat sudah membuat beberapa warehouse, yaitu warehouse incoming, WHTK, WH spare part, WHWP, dan WH finished good. Untuk WH incoming sendiri merupakan warehouse di mana barang diterima oleh sebuah perusahaan dari pemasok atau supplier. Untuk WHATK merupakan warehouse tempat menyimpan barang-barang ATK. Untuk WH spare part merupakan warehouse tempat menyimpan barang-barang spare part. Untuk WHWIP merupakan warehouse di mana barang-barang yang terlibat dalam proses produksi disimpan seperti bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah itu disimpan di WHWIP. Dan WH finished good merupakan warehouse di mana kita menyimpan barang-barang yang sudah siap kita jual. Nah, di sini untuk membuat warehouse baru, kita bisa meng-create new warehouse. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi field-field sebagai berikut. Di sini pertama kita masukkan dulu namanya, misal WH incoming, lalu kita masukkan short name, misal ANC, lalu untuk technical information, nanti di sini akan terlihat ada location stock. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, lalu di sini di location type akan ada beberapa jenis location. Untuk vendor location sendiri merupakan lokasi dari vendor atau supplier. Jadi nanti biasanya digunakan saat kita ingin menetapkan dari mana barang yang kita pesan itu diambil. Lalu untuk view merupakan lokasi yang tidak bersifat fisik. Lalu untuk internal location merupakan lokasi internal perusahaan di mana kita menyetok barang-barang storable kita. Lalu untuk customer location merupakan lokasi di mana pembeli atau customer kita berada. Jadi nanti kalau kita membuat ada sebuah penjualan, nanti akan di-delivery ke customer location tersebut. Lalu untuk inventory loss merupakan lokasi di mana kita menyimpan barang-barang yang untuk mencatat kehilangan barang, misalkan terjadi kerusakan atau kehilangan. Untuk production merupakan lokasi di mana kita menyimpan barang-barang produksi. Tadi seperti WHWIP, itu location type-nya adalah production.
Untuk transit location merupakan lokasi di mana kita menyimpan barang secara sementara. Misal ada perpindahan barang dari gudang satu ke gudang lainnya. Nah, itu dimasukkan ke warehouse dengan transit location. Nah, di sini kita untuk WH incoming kita masukkan internal location. Lalu untuk WH ATK, WH spare part itu juga sama, locationnya juga internal location. Lalu untuk WH WIP itu production dan WH finish good juga internal location. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat sebuah kategori produk baru dengan costing method FIFO dan inventory valuation-nya manual. Di sini kita masuk ke configuration, lalu kita ke product categories. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kategori baru. Untuk membuatnya kita bisa klik new saja. Di sini kita buka. Di sini misal saya masukkan kategori Vivo amplop dan di costing methodnya di sini di inventory valuation. Di sini nanti akan secara default standard price. Nah, di sini kita ubah jadi Vivo dan inventory valuation akan kita buat manual. Saya sendiri sudah pernah menjelaskan perbedaan antara inventory valuation manual dan automated pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan sebelumnya kita menggunakan inventory valuation automated dan sekarang kita akan menggunakan inventory valuation manual. Jika sudah, saya akan membuat sebuah produk baru pada eh, kategori ini. Sini klik produk. Nah, di sini saya sudah membuat produk yang nanti akan kita gunakan pada proses transaksi. Di sini adalah amplop panjang, di mana barang ini bisa kita jual dan bisa kita beli juga. Sini produk type adalah storable. Lalu di sini untuk cost-nya pertama saya akan masukkan Rp2.000 dan sales price-nya Rp5.000. Jika sudah, jangan lupa di-save. Dan sekarang kita sudah siap masuk ke proses transaksi penjualan Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke proses procure to pay atau pembelian amplop dari PT Biru. Sekarang kita masuk ke modul purchase dulu. Di sini kita akan membuat sebuah RFQ baru untuk untuk vendornya adalah PT Biru. Di sini kita isi saja field yang dibutuhkan. Dan di sini di bagian deliver to kita bisa masukkan warehouse sesuai dengan yang tadi kita buat adalah warehouse incoming. Nah, di sini untuk produknya kita tambahkan produk amplop panjang dan sesuai dengan skenario kita akan memesan sebanyak 100 piece dengan unit price-nya Rp2.000 pertama. Kita teksnya kita hilangkan saja terlebih dahulu. Jadi untuk totalnya adalah Rp200.000. Nah, di sini kita bisa langsung save. Sekarang kita bisa langsung confirm order saja untuk membuat sebuah purchase order. Dan jika sudah, sekarang kita akan lanjut ke proses receiving. Nah, di sini kita bisa masukkan saja 100. Lalu kita validate. Nah, di sini kita sudah membuat eh, proses procure to pay untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuatnya lagi. Masih sama ke PT Biru. Dan warehouse-nya juga masih sama, incoming. Untuk produknya kita masukkan amplop panjang lagi, tapi kali ini kuantitinya adalah 200 pieces dengan unit price-nya sebesar Rp3.000. Jika sudah, kita save, lalu kita confirm order, lalu kita receive produk sebanyak 200. Oke, sekarang kita sudah membeli amplop panjang sebanyak 100 pieces dan 200 pieces dengan harga yang berbeda ke PT Biru. Sekarang kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini kita eh, masuk ke bagian reporting, lalu kita ke valuation. Nah, di sini kita bisa group by product saja.
Nah, di sini ada amplop panjang. Dan di sini terlihat ada dua stock valuation untuk produk amplop panjang. Yang pertama adalah yang tadi kita beli pertama 100 pieces dengan unit value-nya Rp2.000, dan juga yang kedua 200 pieces dengan unit value-nya Rp3.000. Lalu di sini kita bisa masuk ke products juga, kita cek. Di sini ada amplop panjang. Nah, di sini terlihat kita sudah memiliki stok on hand-nya 300 pieces ya totalnya. Nah, tapi cost-nya ini masih Rp2.000. Kenapa? Karena kita menerapkan costing method FIFO. Jadi sampai barang-barang stok dari pembelian pertama itu belum habis, maka cost-nya itu masih digunakan cost yang pertama, pembelian pertama. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses order to cash. Baik, teman-teman, sekarang untuk proses order to cash, kita akan membuat sebuah sales order terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sales ordernya untuk PT Cinta dengan barangnya amplop panjang, kuantitinya 100 pieces dan harganya Rp5.000. Di sini kita sebelum membuat sales order ini, di awal tadi saat kita membeli barangnya, kita mengatur pengirimannya itu ke warehouse incoming. Nah, jadi saat sekarang kita ingin mengeluarkan barang tersebut untuk menjualnya di other info, di sini kita harusnya terlebih dahulu warehouse-nya adalah WH incoming agar nanti kuantitinya itu cukup. Sekarang kita lanjut ke proses delivery-nya. Nah, di sini kan sudah terlihat produknya available ya. Sekarang kita lanjut saja, dannya 100. Lalu kita validate. Nah, sekarang kita sudah selesai mengirimkan. Kita bisa masuk lagi ke bagian inventory, lalu ke reporting, ke valuation. Nah, di sini kita cek stock valuation-nya. Terlihat bahwa di sini ada pengurangan quantity sebesar 100 pieces dan unit value-nya adalah 2.000. Nah, ini terlihat bahwa kita menggunakan metode FIFO. Jadi, value yang digunakan itu adalah value yang pertama dari pembelian pertama. Nah, jika kita lihat sekarang di bagian products, kita lihat amplop panjang. Nah, di sini cost-nya sudah berubah. Tadinya 2.000 jadi 3.000 karena stok dari cost 2.000 tadi sebanyak 100 pieces itu sudah terjual. Jadi sekarang sisa stok-stok yang cost-nya itu Rp3.000. Nah, sekarang kita sudah selesai membuktikan untuk proses simulasi FIFO. Nah, tadi juga kita di awal menggunakan inventory valuation-nya adalah manual ya. Sekarang kita masuk ke bagian accounting. Di sini kita masuk ke journal entries. Nah, di sini terlihat tidak ada journal entries yang terbuat untuk inventory valuation seperti yang sebelumnya di video sebelumnya itu kalau dia automated di saat ada pergerakan stok, ada delivery masuk atau keluar dari barang itu nanti akan masuk sebuah journal entry baru yang jurnalnya bernama inventory valuation. Nah, di sini karena kita manual, jadi untuk membuat entry tersebut kita harus membuatnya secara manual di sini di jurnal. Lalu kita bisa isi account-nya sesuai dengan account untuk inventory valuation itu. Sekian untuk proses simulasi costing method FIFO dan inventory valuation manual. Baik teman-teman, sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.